Baiklah, berikut ini akan saya jelaskan software Venco, perusahaan yang memiliki hubungan cabang atau anak perusahaan dan induk perusahaan. Jadi di perusahaan ini nanti kita akan melihat laporan keuangan masing-masing anak perusahaan dan laporan keuangan untuk induk perusahaan dan laporan keuangan konsolidasinya. Kemudian juga dalam software ini akan ada memungkinkan transaksi antar induk dan anak perusahaan dan antar anak perusahaan. Namun demikian laporan keuangannya akan otomatis menghasilkan laporan keuangan konsolidasi yang bisa mengeliminasi hutang piutang antar induk dan anak perusahaan atau antar anak perusahaan. Baik, berikut ini kita lihat software-nya. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini kita lihat ada software untuk masing-masing unit. Oke, software masing-masing unit, dan ini kita lihat juga ada misal laporan laba rugi masing-masing unit. Oke, 3101. Oke, kita lihat laporan laba rugi. Kebetulan ini contohnya untuk universitas, tapi bisa diterapkan untuk segala jenis usaha gitu. Yang penting ada hubungan anak perusahaan dan induk perusahaan atau perusahaan cabang dan induk. Ini contohnya fakultas ekonomi. Kalau di universitas itu ada fakultas ekonomi, hukum, teknik. Nah, konsolidasinya adalah seluruh laporan keuangan universitas tersebut. Nah, kalau untuk rektorat, itu adalah induknya. Nah, ini contoh fakultas ekonomi. Jadi bisa dilihat laporan laba ruginya. Yang boleh akses ini adalah hanya fakultas ekonomi. Fakultas lainnya tidak bisa akses ini. Jadi otomatis akan keluar. Nah, kemudian di sini juga ada laporannya. Tadi yang ringkas, ini yang sedang itu agak detail, rinciannya lebih detail. Nah, ini oke, itu banyak. Nah, ini ada lagi lebih rinci lagi laporan laba ruginya per nomor akun. Nah, jadi ada levelnya, level dari yang ringkas sampai sedang dan detail rinci. Ini laba rugi. Gitu pula nanti ada laporan neraca 31012023 misalkan. Nah, ini laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, itu kita lihat. Jadi ada perbandingan dengan tahun sebelumnya semuanya. Nah, ini neraca fakultas. Nah, kemudian ini ada laporan tingkat sedang, rinciannya sedang. Nah, mulai ini grup kas, grup bank gitu. Nah, kemudian ini lebih diuraikan aja sedang dalam grup bank, karena bisa aja satu cabang itu memiliki rekening bank BNI aja lebih dari satu, Bank Mandiri lebih dari satu. Ini dikelompokkan per grup bank. Oke, kita lihat. Kemudian kita
kita lihat rinci per nomor akun. Nah, kita per nomor akun. Jadi ini detail sekali ya, dari yang ringkas sampai ada 4 level sampai yang rinci sekali. Oke, itu terus. Nah, kemudian laporan keuangan cash flow 0101 2023 sampai 3101 2023. Kita lihat nih laporan cash flow arus kas. Jadi ada arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, kemudian perbandingannya dengan tahun sebelumnya. Nah, ini yang ringkas. Dan kalau ini yang rinci per nomor akun. Nah, itu jadi kita bisa melacaknya secara detail. Nah, ini masih fakultas ekonomi atau suatu cabang perusahaan. Yang boleh akses hanya cabang perusahaan yang bersangkutan atau fakultas bersangkutan. Jadi kalau ada cabangnya di berbagai kota atau berbagai wilayah, ya hanya cabang satu wilayah aja yang bisa akses, dan wilayah tersebut tidak bisa akses ke wilayah lainnya. Jadi ada keamanan. Nah, ini tadi model keuangan unit. Keuangan unit ini masing-masing unit yang bisa akses. Nah, sekarang keuangan konsolidasi. Modul konsolidasi yang bisa akses adalah induk perusahaan, induk pusatnya. Masing-masing unit tidak bisa akses. Nah, di sini kalau kita lihat sama halnya nanti laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini kita bisa lihat masing-masing cabang seperti tadi kalau dikonsolidasi. Tapi kita juga bisa melihat konsolidasinya. Jadi gabungan dari laporan keuangan, gabungan dari semua cabang perusahaan, semua anak perusahaan. Nah, ini laporan laba ruginya. Nah, itu judulnya laporan laba rugi konsolidasi gabungan. Oh, salah tahunnya 2023 salah. Ini tahun 2023. Nah, ini bandingannya. Laporan laba rugi konsolidasi gabungan semua perusahaan, semua cabang-cabang induknya. Jadi proses konsolidasi ini otomatis. Kemudian sedang, rincian sedang kita bisa lihat. Nah, ini konsolidasi. Oke, kemudian kita lihat rinci per nomor akun. Nah, ini. Oke. Nah, kemudian juga sama halnya konsolidasi itu laba rugi, ada juga konsolidasi laporan posisi keuangan. Nah, ini tadi kita lihat 31012023. Mungkin Anda bertanya, kenapa perlu laporan konsolidasi? Iya, karena kita melihat sebagai perusahaan, sebagai satu perusahaan. Dia memiliki banyak cabang, memiliki banyak anak perusahaan, semuanya laporan keuangan digabungkan. Nah, menggabungkan laporan keuangan ini bukan hal yang mudah kayak gitu. Karena masing-masing anak perusahaan kadang terlibat utang piutang. Penggunaan aset bersama, utang piutang bersama. Nah, itu harus dieliminasi. Nah, laporan keuangan konsolidasi ini akan otomatis dia mengeliminasi utang piutang
anak perusahaan. Nah, sebagai nama hasilnya laporan keuangan keseluruhan. Oke, sama halnya tadi konsolidasi cash flow juga ada 0101 2023 3101 2023. Oke. Ini cash flow konsolidasi laporan arus kas. Ada perbandingan dengan tahun lalu juga. Baik, jadi ini konsolidasi. Kemudian karena perusahaan sudah besar itu dia juga menggunakan budget. Jadi ada anggaran dan realisasi. Nah, di sini kita lihat laporan anggaran. Misalkan anggaran perusahaan, kita lihat nih. Semakin besar perusahaan, dia membutuhkan anggaran untuk mengontrol kegiatannya. Nah, ini anggarannya. Ada, kita lihat itu anggaran pendapatan dan biaya. Ini contohnya untuk universitas, namun bisa diterapkan ini untuk segala jenis usaha yang mempunyai hubungan induk dan anak perusahaan. Nah, ini pendapatan. Biayanya juga ada. Coba 2022. Tadi ini kebetulan contohnya saya kasih pendapatan saja contohnya. Baik, ini anggaran, kemudian ada laporan anggaran dan realisasinya. Nah, kita lihat ini laporan anggaran dan realisasinya. Kita lihat secara akumulatif 3101. Akumulatif ini berarti kalau sampai dengan 31 Januari 2024. Nah, jadi realisasi dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari misalnya 2023 contohnya. Nah, kemudian anggarannya 1 tahun. Nah, realisasinya dari tanggal 1 sampai 31 Januari. Tapi anggarannya dimunculkan anggaran 1 tahun 2023. Nah, kita lihat laporannya. Nah, di sini laporan anggaran dan realisasinya. Kalau bintang-bintang itu digitnya kurang besar, kurang panjang. Nah, apa itu tampilan aja nanti bisa. Nah, ini anggaran pendapatan dan biaya-biaya. Ini universitas, misalnya fakultas ekonomi. Nah, ini anggarannya anggaran 1 tahun, realisasinya 1 bulan. Oke. Kemudian kita bisa melihat juga sesuai periode. Jadi anggarannya ya anggaran Januari. Kalau mau lihat realisasi Januari, anggaran sesuai periode Januari. Kita lihat sini. Nah, oke, ini kita lihat 1 bulan. Anggarannya anggaran 1 bulan. 1 bulan. Oke, kita juga bisa lihat realisasinya antara tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, ini misalkan sampai bulan Februari atau Maret, April. Nah, kemudian kita bisa melihat itu 3. Nah, kita bisa lihat itu sesuai periode. Jadi tidak akumulatif. Jadi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dari bulan berapa sampai bulan berapa. Oke, nah
Itu tadi laporan ringkas. Ini ada rincian detailnya itu per nomor akun laporan keuangan. Jadi kita bisa dengan adanya detail dan ringkas ini bisa merekonsiliasi, bisa ngecek kebenarannya ke masing-masing akun laporan keuangannya, dari yang ringkas sampai detail. Oke, ini laporan anggaran dan realisasi. Nah, laporan anggaran dan realisasi kalau tadi berdasarkan unit, ini untuk konsolidasi. Nah, ini konsolidasi, kita unitnya kosongin aja. Jadi ada konsolidasinya juga. Karena perusahaan sebagai satu kesatuan, mau dilihat prestasinya sebagai satu kesatuan. Nah, ini unit vektor. Oke, kalau kita pilih konsolidasi, unitnya jangan dipilih, biar kosong aja. 01 3101 2023. Nah, jadi ini lengkap ya. Perusahaan itu harus punya anggaran untuk mengontrol kegiatannya. Anggarannya 2023 tanggal 31. Oke, konsolidasi. Oke, baik, sampai di sini dahulu.